Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang mengasihi Tuhan Yesus, saat ini kita berjumpa kembali untuk melanjutkan dari bagian 3 ayat terakhir dari 1 Petrus pasal yang kelima, ayat 12 sampai dengan yang ke-14. Saya akan mengajak untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami kembali mengucap syukur untuk hari ini. Ajar kami mengucap syukur, berterima kasih melalui kehidupan kami. Ajar kami menggunakan hari-hari ini dengan bijaksana. Penuhi hamba, penuhi setiap orang Kristen dengan Roh Kudus-Mu Bapa, agar kami juga boleh mempersilahkan Engkau berkuasa dan berkarya atas kehidupan kami. Ampuni dosa-dosa kami, ajar kami melalui firman-Mu. Amin. 1 Petrus pasal yang kelima ayat 12 sampai dengan 14. Ayat 12 berbunyi demikian, dengan perantaraan Silvanus, yang kuanggap sebagai seorang saudara yang dapat dipercayai, aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk menasihati dan meyakinkan kamu bahwa ini adalah kasih karunia yang benar-benar dari Allah. Berdirilah dengan teguh di dalamnya. Saudaraku, firman Tuhan yang ditulis melalui Petrus ini adalah hasil dari inspirasi Allah yang dikerjakan oleh Roh Kudus dan dituliskan melalui Petrus. Di dalam tulisan yang singkat ini, Allah memberi nasihat kepada jemaatnya melalui Petrus. Tulisan ini berisi berupa nasihat dan hal-hal yang mendorong untuk memberi keyakinan kehidupan di dalam kasih karunia Allah, atau dalam bahasa Inggrisnya grace, yang dikirim kepada jemaat Tuhan lewat perantaraan Silvanus, saudara sepelayanan yang dapat dipercaya oleh Petrus. Anda akan menjadi saudara sepelayanan yang dapat dipercaya oleh hamba-hamba Tuhan lain kalau Anda juga memiliki pikiran yang sama, yaitu pikiran Kristus. Pikiran Kristus yang dimiliki oleh setiap hamba Tuhan, pelayan Tuhan, orang Kristen akan menjadi kelanggengan pelayanan Kristus di dunia ini. Apakah kehidupan saya, kehidupan saudara, pelayanan kita, jemaat di mana Anda berada, hidup di dalam kasih karunia? Itu sangat penting untuk kita renungkan, saudara. Apakah saya sebagai orang Kristen, Anda sebagai orang Kristen, hidup sebagai orang Kristen di dalam kasih karunia Allah? Mengapa saya katakan ini penting, bahkan sangat penting? Karena kasih karunia atau yang dikenal dengan sebutan grace dalam bahasa Inggris, the grace of God, itu adalah segala sesuatu yang baik yang berasal dari Allah, datangnya dari Allah untuk kebaikan manusia, dan pada akhirnya Allah sendiri yang dimuliakan. Makanya saya katakan kasih karunia Allah ini begitu penting sekali untuk setiap orang Kristen mengerti, gumuli, dan dalami, sehingga tiap-tiap pribadi Kristen akan bertemu dengan kasih karunia Allah secara pribadi dan diaplikasikan di dalam kehidupan kita masing-masing. Karena kembali kasih karunia Allah ini adalah sesuatu yang Allah berikan bagi kebaikan manusia, yang pada akhirnya Allah sendiri yang akan dipermuliakan. Kasih karunia diawali oleh Allah sendiri, saudara ya. Kasih karunia ini diawali oleh Allah sendiri dan diberikan kepada manusia. Manusia sendiri oleh Allah diciptakan dengan spesial. Tahu tidak, saudara? Manusia itu adalah ciptaan Allah yang spesial. Artinya manusia itu diciptakan menurut gambar Allah sendiri. Itu yang diajarkan oleh Alkitab.
Bukan saja manusia diciptakan dengan kemampuan untuk berkomunikasi dengan Allah secara langsung, tetapi ketika manusia jatuh di dalam dosa dan komunikasi manusia dengan Allah itu terputus karena dosa manusia, Allah turun dari sorga, mengambil rupa sebagai manusia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Itu saudara, Dia Allah yang di dalam rupa manusia dikenal dengan nama Yesus. Dia adalah 100%, Dia 100% Allah, Dia juga adalah 100% manusia. Allah yang menjelma menjadi manusia. Dan Dialah yang dapat menyelamatkan manusia dari segala dosanya, sehingga kembali jembatan komunikasi, jembatan fellowship, jembatan persekutuan antara manusia dan Allah direstorasi. Itu saudara, indahnya kasih karunia Allah. Relasi langsung antara Allah dan manusia yang telah terputus karena dosa dapat direstorasi, disambung kembali karena Allah yang telah turun menjadi manusia untuk mati bagi tebusan dosa manusia. Itu kasih karunia Allah. Mengapa saya dan saudara ada dan menjadi orang Kristen saat ini? Karena kasih karunia Allah. Manusia akan kembali bisa berada dan bersama di tempat di mana Allah berada. Itu juga karena kasih karunia Allah, bukan usaha manusia. Masih banyak manusia yang berusaha untuk bisa datang kepada Allah, bahkan nantinya bisa bersama-sama dengan Allah. Di luar kasih karunia Allah yang sudah diberikan manusia melalui Yesus Kristus, Allah yang menjelma menjadi manusia, manusia tidak akan pernah menerima, mengalami apa yang disebut kasih karunia Allah untuk akhirnya tinggal bersama Allah. Tetapi itu sebenarnya sudah diberikan Allah. Kasih karunia itu sudah Allah berikan bagi kebaikan manusia yang sudah berdosa, yaitu melalui ketaatan manusia kepada Allah untuk mau taat dan ditebus dosanya oleh Yesus Kristus. Itu sudah di bagian sangat awal, saudara. Lebih dari itu, manusia juga sudah diberi jaminan untuk bisa masuk surga. Di dalam kasih karunia Allah ini, manusia diberi jaminan. Ya. Kembali, kalau orang Kristen mati, saya harap setiap orang Kristen sebelum mati kalau ditanya, kamu mau kemana nanti kalau mati? Saya harap setiap orang Kristen memiliki keyakinan, kepastian saya akan pergi ke surga. Saya akan bersama Yesus Juru Selamat yang mengasihiku, yang sudah menyediakan surga bagi saya. Di dalam kasih karunia Allah itu ada jaminan kepastian tentang surga, saudara. Ya. Manusia sudah berdosa, tetapi di dalam Yesus Kristus, kasih karunia itu sudah diberikan, disediakan bagi saya dan saudara. Kita yang sudah berada di dalam kasih karunia Allah, melalui ketaatan kita kepada Allah untuk percaya dan diampuni dosanya di dalam Yesus Kristus, hidup menjalankan kehidupan kita sehari-hari di dalam kasih karunia Allah. Sehingga kembali, apakah saat ini saya dan Anda yang sudah Kristen jadi Kristen, sudah menerima anugerah kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, tetap melanjutkan kehidupan kita sehari-hari berdasarkan kasih karunia Allah. Kalau tidak, saudara, kehidupan kita di luar daripada kasih karunia Allah sangat berat. Ya. Penderitaan, tantangan, ketidakpastian, ketakutan, itu akan membuat saya dan saudara di luar kasih karunia Allah akan kehilangan kontrol. Kita akan mulai kembali berusaha dengan cara manusia. Kita akan mengalami kepahitan hidup demi kepahitan hidup, pergumulan hidup demi pergumulan hidup yang akhirnya kita tidak bisa tanggung sendiri. Kita tidak bisa menikmati keindahan hidup
yang sudah dianugerahkan Allah di dalam kasih karunia Allah itu. Kalau saya dan saudara tinggal tetap dan mempraktekkan kasih karunia Allah, baik secara pribadi Kristen, keluarga Kristen, suami istri Kristen, kita juga mempraktekkan kasih karunia Allah itu di dalam kita berjemaat, di dalam gereja, di dalam hubungan antara gereja dan gereja, jemaat satu dengan jemaat yang lain. Kita akan mengalami kehidupan yang paling indah sebagai orang Kristen. Karena di dalam kasih karunia Allah itu, kita akan mengalami kasih Allah. Kita akan mengalami anugerah Allah yang mempersatukan. Kalau kita hanya mengandalkan diri kita sendiri sebagai manusia, kekurangan-kekurangan saya dan saudara akan membuat gencetan demi gencetan. Tetapi di dalam kasih karunia Allah itu, gencetan demi gencetan bisa diperbaiki, bisa saling untuk membangun antara satu dan yang lain. Kalau sebagai suami istri, Kristen lebih-lebih tidak mempraktekkan kasih karunia Allah di dalam keluarga, hidup saudara mungkin sebagai suami istri bagaikan neraka di dalam bumi ini, saudara. Tetapi kalau saudara mau mempraktekkan kasih karunia Allah sebagai suami istri, kehidupan Anda di bumi ini mungkin sudah mirip-mirip surga. Praktekkan saudara, kenali kasih karunia Allah itu untuk kebaikan Anda, karena sudah diberikan Allah bagi Anda, bagi saya, bagi setiap manusia yang bersedia menerimanya. Di luar kasih karunia Allah sebagai orang Kristen, kalau saudara berhasil di dalam kehidupan ini bisa menjadi sombong, bisa menjadi angkuh. Tetapi di dalam kasih karunia Allah, Dia akan menjadikan dirinya berkat bagi yang lain. Itu saudara, beda ya. Beda orang nantinya yang hidup, orang Kristen yang hidup di dalam kasih karunia Allah, atau yang meninggalkan kasih karunia Allah, atau yang campur aduk setengah-setengah, 3/4 itu beda saudara ya. Kalau Anda mau, usahakanlah itu sepenuh mungkin Anda hidup di dalam kasih karunia Allah. Kita tidak akan bisa selalu 100% hidup di dalam kasih karunia Allah karena kondisi saya dan saudara yang sudah berdosa, yang sudah tercacati oleh dosa. Tetapi sebanyak mungkin usahakanlah agar Anda, agar kita semua mau tinggal di dalam kasih karunia Allah. Itu saudara yang saya mau katakan, dan kalau saya dan saudara menjalankan kehidupan ini di dalam kasih karunia Allah, Roh Kudus sendiri yang akan nantinya bekerja. Sebagai orang Kristen, saya dan saudara sudah dianugerahi Allah oleh Roh-Nya yang kudus untuk tinggal bersama-sama dengan setiap pribadi Kristen. Dan biarkanlah Roh Kudus itu bekerja, berkuasa, berkarya melalui hidup saya sebagai pribadi, sebagai keluarga, juga sebagai jemaat, bahkan sebagai masyarakat. Persilahkan Roh Kudus yang sudah ada tinggal bersama saudara sebagai orang Kristen berkuasa, memimpin Anda, memimpin kita semua untuk tinggal di dalam kasih karunia Allah. Oleh karena itu di bagian ini, firman Tuhan berkata agar saya dan saudara orang Kristen tetap berdiri teguh di dalam kasih karunia Allah. Berdiri teguh di dalam kasih karunia Allah. Jangan berdiri teguh kukuh di dalam keangkuhanmu sendiri sebagai manusia yang dikuasai oleh daging, tetapi sebagai orang Kristen berdirilah teguh. Praktekkan kasih karunia Allah di setiap kehidupan kita. Karena grace atau kasih karunia Allah itu adalah bumbu keberhasilan saudara. Kasih karunia Allah itu adalah bumbu keberhasilan kehidupan orang Kristen, keluarga Kristen, jemaat Kristen, masyarakat Kristen. Berbahagialah orang yang dipenuhi oleh kasih karunia Allah. Di ayat 13 dikatakan, salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon, dan juga dari Markus anakku. Saat itu Petrus menulis suratnya dari tempat yang disebut Babylon, dan ada juga Markus anak
rohaninya. Di bagian terakhir dari kitab ini ayat 14, berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Amin. Saudara yang indah, di bagian penutup dari pasal 5 ayat 14, berilah cium kudus. Cium kudus telah menjadi adat bagi jemaat mula-mula. Bedanya kalau cium kudus dengan cium Yudas, kalau cium Yudas itu cium yang membawa maut dan kematian. Cium kudus akan mempererat tali persekutuan antara orang Kristen satu dengan orang Kristen yang lain. Tetapi kalau cium Yudas akan menghancurkan karena berisi dosa, saudara. Dalam kasih karunia Allah, kita telah diberi damai sejahtera. Di bagian terakhir ini dikatakan damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus Yesus. Saya dan saudara yang sudah berada di dalam Kristus Yesus, saya dan saudara sudah diberi Allah, damai sejahtera Allah. Adakah saya dan saudara saat ini tinggal merasakan, mengalami damai sejahtera Allah ini? Saat ini juga saudara, apakah Anda mengalami? Seharusnya saya dan saudara mengalami damai sejahtera Allah ini saat ini juga, besok, dan setiap kali saya dan saudara masih diberi kehidupan. Karena apakah saya mampu? Bukan, karena Kristus. Kristus yang akan memampukan kita untuk memiliki damai sejahtera Allah. Karena di dalam Kristus itu kita sudah didamaikan dosanya dengan Allah. Dan di dalam Kristus itu juga kita akan dimampukan untuk bukan hanya survive, tetapi akan menjadi pemenang untuk menyelesaikan hidup saya, hidup saudara di dunia ini. Ini adalah panggilan Allah bagi saya dan saudara untuk kita tinggal di dalam damai sejahtera Kristus. Dunia ini tidak menawarkan damai, saudara. Dunia ini yang ada penderitaan, kekisruhan, kekacauan, ancaman, ketakutan, dan banyak hal yang negatif. Bahkan masalah virus corona juga masih menjadi pergumulan dunia. Karena ini semua sebenarnya adalah buah dari dosa yang sudah masuk ke dalam dunia. Tetapi di dalam Kristus itu saya dan saudara sudah didamaikan dosanya dengan Allah. Dan biarlah di dalam kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus kita juga bisa mendapatkan damai Allah. Kenapa? Karena kita tahu kemana kita akan pergi nantinya, ya. Kita melangkah ke langkah yang pasti. Kita berjalan menuju jalan yang pasti. Jalan untuk bersama Bapa di surga. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah saudara juga boleh merasakan damai sejahtera Allah di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati Anda secara pribadi, secara keluarga, secara jemaat. Ingatlah, jangan tinggalkan kasih karunia Allah. Karena itu adalah kunci kesuksesan bagi setiap orang Kristen untuk menikmati kehidupan damai sejahtera Allah. Amin.